Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk di materi pertama pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Ya, hari ini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Ya, diampu oleh saya sendiri, yaitu Nurahma Fideawati Ramadhana SPD. Oke, nah hari ini yang pertama kali kita bahas itu adalah sedekah. Oke, tentang sedekah atau bisa kita sebut sodakoh. Pengertiannya itu adalah penyerahan hak milik suatu benda yang diberikan tanpa imbalan kepada orang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Ya, jadi sedekah atau sodakoh itu adalah menyerahkan suatu benda yang kita milikin ya kepada orang yang membutuhkan tanpa kita minta imbalan sepeser pun, seperti itu ya. Jadi niat kita memberi itu semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di masyarakat umum itu ada istilah infak. Nah, apa sih bedanya infak sama sodakoh gitu ya? Nah, menurut sebagian ulama, sodakoh dan infak itu memiliki arti yang sama gitu. Tapi di sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa sodakoh dan infak itu berbeda. Kalau sodakoh itu umum, semua benda, semua barang, termasuk uang juga disebut sodakoh. Terus misalnya kita ngasih buah-buahan itu disebut sodakoh, kita ngasih uang disebut sodakoh, kita ngasih ngasih makanan itu juga disebut sodakoh gitu. Sementara infak itu dikhususkan ketika kita memberikan uang kepada orang lain. Nah, itu disebutnya infak. Ada yang bilang kayak gitu. Selanjutnya, apa sih hukumnya sodakoh? Ya, jadi hukum sodakoh itu adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad yaitu sangat dianjurkan. Nah, jadi ketika kita memiliki kelebihan harta, entah itu berupa uang, makanan, pakaian, atau apapun itu, hendaklah kita menyedekahkan harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan, seperti itu. Namun sedekah ini atau sodakoh bisa juga dihukumi wajib ketika kita memiliki makanan. Misalnya kita memiliki makanan, kemudian ada tetangga kita yang sangat-sangat kesusahan, sangat-sangat membutuhkan makanan itu. Jika kita tidak memberikan makanan itu, dia bisa mati. Jadi dia kondisinya sangat krisis dan kritis sekali gitu ya. Nah, maka hukum memberikan makanan kepada orang yang sedang krisis dan kritis tadi itu berhukum wajib, bukan lagi sunnah mu'akkad. Ya, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke rukun-rukunnya sodakoh. Jadi rukun sodakoh itu ada 4. Nah, jika kita ingin bersedekah atau bersodakoh, kemudian salah satu rukun yang ada di sini tidak terpenuhi, maka sodakoh yang kita lakukan itu tidak terhitung sodakoh, seperti itu. Apa aja sih rukunnya? Oke, yang pertama itu adalah orang yang memberi atau pemberi. Ya, pastilah ya, kita harus ada pemberinya gitu dalam bersodakoh. Syaratnya apa sebagai pemberi? Nah, jadi si pemberi ini adalah orang yang memiliki benda itu dan berhak mentasarufkan atau memperdayakannya. Jadi sebagai pemberi kita itu
harus memiliki hak milik dari barang yang ingin kita berikan. Misalnya kita ingin memberikan 1 kilo apel kepada teman kita, sebut saja Ahmad misalnya. Nah, apel ini harus punya kita. Apel ini harus punya kita, kemudian kita berikan kepada si Ahmad. Namun jika apel 1 kilo ini ternyata milik teman kita yang lain, misalkan namanya Zainal gitu ya, namanya Zainal. Nah, jika apel ini miliknya Zainal, terus tiba-tiba apel ini kita kasihkan kepada Ahmad, maka itu belum disebut sedekah karena kita tidak memiliki barang tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah orang yang diberi. Jadi ketika kita ingin bersedekah, maka harus ada orang yang diberi gitu, atau harus ada orang yang menerima barang yang kita ingin beri gitu ya. Nah, syaratnya yaitu berhak memiliki seketika. Jadi maksudnya itu orang yang diberi itu emang benar-benar ada gitu di depan kita, atau emang benar-benar wujudnya ada gitu. Jangan kita ngasih ke bayi yang akan lahir 2 bulan ke depan kayak gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam hal bersedekah gitu. Maka ketika kita ingin memberikan sesuatu barang, misalkan memberikan mainan mobil-mobilan kepada bayi yang ada di dalam perut, maka pemberian tersebut tidak bisa disebut sedekah. Selanjutnya rukun yang ketiga yaitu ada ijab dan qabul. Jadi di sini kita harus menyatakan, saling menyatakan gitu. Misal kita ingin memberikan 1 kilo buah apel kepada si Ahmad. Nah, kita bilang, Ahmad, ini saya berikan 1 kilo apel ke kamu kayak gitu. Nah, si Ahmadnya juga bilang terima kasih atau ya saya terima. Itu adalah sebuah ijab qabul. Jadi si pemberi mengatakan hal demikian tadi itu disebut ijab, dan si penerima mengatakan terima kasih atau saya terima itu disebut dengan qabul. Seperti itu, bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang nomor 4 itu ada barangnya. Nah, jadi ketika kita ingin memberikan kepada orang lain, maka barangnya itu sudah benar-benar ada gitu. Jangan yang belum ada. Misal kita ingin memberikan 1 kilo mangga gitu yang masih ada di pohon, tapi di pohon itu masih berbunga, belum menjadi mangga, maka itu tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan karena masih belum ada barangnya si mangga ini kan, masih berbentuk bunga gitu. Jadi itu tidak diperbolehkan. Ya, sekali lagi rukunnya itu ada berapa? Ada 4, yaitu si pemberi, si penerima, ada ijab qabul, dan ada barangnya. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hibah. Nah, pengertian hibah yaitu pemberian atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seseorang dengan cuma-cuma. Nah, kalau yang sedekah tadi itu kan pemberian kepada orang yang membutuhkan ya. Kalau si hibah ini yaitu pemberian kepada siapapun, baik dia membutuhkan atau tidak, kepada keluarga atau teman atau siapapun itu, dengan cuma-cuma atau tanpa meminta imbalan apapun, seperti itu ya. Nah, kemudian hukumnya hibah itu adalah mubah ya.
Jadi hukum asal hibah itu adalah mubah atau boleh. Jadi jika dikerjakan tidak apa-apa, jika ditinggalkan juga tidak apa-apa gitu, tidak mendapat dosa, ya tidak mendapat pahala gitu. Kemudian namun ada hibah yang berhukum wajib, haram, dan makruh. Jadi pemberian hibah itu bisa berhukum wajib, haram, dan juga makruh. Nah, hibah yang wajib itu adalah suami yang memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Itu adalah hibah wajib. Kemudian hibah haram itu adalah suatu pemberian yang mana hartanya itu adalah harta haram gitu. Dan hibahnya itu diminta kembali kecuali orang tua kepada anak ya. Nah, jadi maksudnya hibahnya diminta kembali itu seperti ini. Ketika kita ingin memberikan mobil nih kepada teman misalnya, pada teman, kemudian pada suatu saat pemberian mobil tadi kita ambil kembali. Nah, itu adalah hibah yang haram gitu. Selanjutnya adalah hibah makruh, yaitu niat hibahnya itu untuk menerima imbalan. Tadi kan sudah kita sebut bahwa hibah itu adalah pemberian yang cuma-cuma gitu, atau tidak menuntut imbalan sepeser pun. Ketika kita memberikan sesuatu tapi niatnya untuk menerima imbalan, maka hibah tersebut dihukumin makruh. Nah, selanjutnya, ada istilah-istilah dalam hibah. Apa aja sih istilah-istilahnya? Yang pertama itu ada wahib. Wahib itu adalah pemberi hibah gitu. Kemudian yang kedua ada mauhub lah, yaitu penerima hibah. Dan yang terakhir ada mauhub, barang yang dihibahkan. Ya, ada wahib, mauhub lah, dan mauhub. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Nah, sama dengan sodakoh, hibah juga memiliki rukun-rukunnya. Apa aja rukun-rukunnya? Rukun hibah dan syarat-syaratnya. Rukun hibah yang pertama yaitu si wahib atau orang yang memberi tadi ya, orang yang menghibahkan. Nah, syaratnya adalah memiliki barangnya, kemudian balik dan berakal, dan memberikan tanpa dipaksa. Jadi dia memberi dengan kemauan dia sendiri. Jika dia dipaksa, misalkan dia ditodong untuk memberikan rumah yang dia miliki kepada kepada penjahat, nah itu bukan disebut hibah gitu. Selanjutnya ada mauhublah atau orang yang diberi. Nah, syaratnya itu sudah hidup atau ada gitu ya, dan berakal. Jadi ketika kita menghibahkan rumah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan, maka itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan ya. Kemudian yang ketiga itu ada mauhub atau barangnya ya. Nah, syaratnya itu miliknya wahib atau miliknya si penerima, kemudian ada harga atau nilainya. Barangnya boleh dimiliki menurut agama dan dapat dipindah status kepemilikan. Nah, jadi kalau misal kita memberikan alkohol kepada orang, maka itu tidak diperbolehkan karena tidak boleh dimiliki menurut agama kita, yaitu agama Islam. Dan yang keempat itu adalah ijab dan qabul, sama seperti yang sedekah tadi, bahwa di hibah juga harus ada ijab qabulnya. Nah, selanjutnya ada macam-macam hibah. Jadi hibah itu tidak hanya satu macam aja gitu ya. Ada dua macam, yaitu hibah barang atau harta, dan yang terakhir ada hibah manfaat. Kalau hibah barang atau harta ya semisal yang tadi, misalnya kita memberikan rumah, memberikan mobil kepada orang lain dengan cuma-cuma, meskipun dia tidak
butuh itu disebut hibah barang atau harta. Nah, kalau hibah manfaat ini seperti misalnya gini, kita memiliki rumah yang tidak terpakai, kemudian kita hibahkan manfaatnya, kita sewakan ke orang dengan cuma-cuma gitu. Jadi dia boleh memakai rumah tersebut untuk usaha atau untuk mereka tinggal kayak gitu. Itu diperbolehkan. Kemudian dia memberikan jangka waktu, misalnya kamu boleh menempati rumah ini dalam waktu 10 tahun kayak gitu, maka itu disebut hibah, yaitu hibah manfaat kayak gitu ya. Karena yang diberikan itu adalah manfaat dari si rumahnya tadi. Kalau rumahnya yang dikasih, berarti itu hibah barang atau harta ya, bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar, insya Allah saya akan jawab. Ya, sedekah sudah, hibah sudah, dan sekarang kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu hadiah. Jadi, pengertian hadiah yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud memuliakan atau memberikan penghargaan. Contohnya seperti ketika kita menang di pertandingan sepak bola, maka saat itu kita diberikan piala. Nah, piala yang kita terima itu adalah sebuah hadiah, karena pemberian tersebut adalah penghargaan bagi sang juara. Kemudian hukumnya itu adalah mubah atau boleh, sama seperti hibah ya. Nah, kemudian rukun dan syarat hadiah. Jadi kalau sedekah punya syarat dan rukunnya, hibah punya rukun dan syaratnya, hadiah pun juga punya rukun dan syaratnya. Apa aja? Yaitu yang pertama, orang yang memberi atau pemberi. Syaratnya itu adalah orang yang memiliki benda tersebut dan berhak untuk mentasarufkannya. Ya, sama seperti sedekah tadi, si pemberi itu adalah orang yang memiliki benda tersebut atau orang yang memiliki harta tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu adalah orang yang diberi. Nah, syaratnya itu berhak memiliki seketika. Ya, sama seperti sedekah, bahwa hadiah yang kita berikan itu harus dimiliki saat itu juga sama si penerima atau orang yang diberi. Kemudian ada ijab dan qabul. Nah, kalau di juara-juara itu kan biasanya selamat Anda sebagai pemenang atau juara satu dalam lomba bla 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 bla, seperti itu ya. Nah, nanti si pemenangnya ini atau si sang juaranya nanti bilang terima kasih lah, itu adalah ijab qabulnya gitu. Kemudian yang terakhir ada barangnya, dan barangnya dapat dijual gitu. Jadi maksudnya tuh dapat ternilai atau berharga gitu ya. Jadi misalkan nih gini, saya ingin memberikan hadiah senyuman kepada kamu, lah itu bukan hadiah kayak gitu ya. Jadi senyuman yang kita berikan kepada orang lain itu bukan disebut sebagai hadiah. Sudah bisa dimengerti ya. Nah, kemudian macam-macam hadiah. Jadi hadiah ini juga bermacam-macam. Yang pertama itu adalah hadiah yang diberikan dari bawahan ke atasan. Misalnya kita memberikan kado kepada atasan kita karena beliau ulang tahun, itu adalah macam yang pertama gitu. Kemudian macam yang kedua itu adalah setara posisinya. Jadi misalkan kita memberikan hadiah kepada teman kita, teman sebangku kita, teman sebaya kita, teman sepermainan kita, itu adalah macam yang kedua gitu. Kemudian macam yang ketiga itu adalah dari atasan ke bawahan. Jadi misalkan guru memberikan kado kepada muridnya karena telah mendapat nilai yang bagus kayak gitu. Nah, itu adalah hadiah dari macam yang ketiga. Ya,
Cukup sekian materi yang saya berikan kepada kalian. Semoga kalian dapat menyerapnya dengan baik, dapat memahaminya dengan baik. Dan jika ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan, silahkan ajukan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab satu persatu. Ya, terima kasih. Syukron ala ihtimamikum. Ilaliko, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.